warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apa anak-anak ibu sekalian sebelum berangkat ke sekolah tadi sarapan terlebih dahulu? Iya, bagus ya anak-anak ibu sekalian, sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Semoga dengan anak ibu sekalian sarapan, anak ibu sekalian semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada buku yang anak ibu sekalian letakkan di meja anak ibu sekalian selain pembelajaran kita hari ini? Apabila ada, coba anak ibu letakkan dulu, masukkan dulu ke dalam tasnya agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita sekalian. Oke, baik anak ibu sekalian, ibu akan mengatur tempat duduknya. Coba yang di depan, Andes, Widya, sama Devi. Kan anak ibu sekalian yang di sini di depan nih. Jadi yang di belakang Andes luruskan supaya sejajar dengan Andes di depan. Sama dengan teman-temannya lain yang dua baris lagi, sejajari dulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke anak ibu sekalian, coba Andes pimpin doanya dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Andes pimpin doanya, Nak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Andes telah memimpin doanya. Baik, siapa di sini ketua kelasnya? Oh iya, Ibu tahu di sini ketua kelasnya Andes. Ibu akan menanyakan kepada Andes siapa dari teman-teman Andes sekalian yang hari ini tidak masuk ke sekolah. Oh iya Andes, teman-teman Andes sudah hadir semua. Iya, pertahankan ya anak-anak Ibu sekalian hadir semua sampai akhir semester nanti. Baik, siapa yang semalam mengulang pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, Devi kan kata Devi tadi Devi mengulang pembelajaran yang minggu kemarin. Coba Devi bacakan kepada ibu dan teman-teman Devi sekalian apa yang Devi ingat mengenai pembelajaran kita minggu kemarin. Iya, Devi pintar, berarti daya ingat Devi masih tajam ya. Baik, pembelajaran kita minggu kemarin mengenai Sunan Ampel. Iya, bagus, mengenai Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu adalah salah satu dari Wali Songo. Wali Songo itu adalah orang yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Oke anak ibu sekalian, tadi kan ibu telah mengulang sedikit apa yang telah disampaikan oleh Devi mengenai pembelajaran kita minggu kemarin tentang Sunan Ampel. Dan siapa yang tahu pembelajaran kita hari ini? Coba Widya, apa Widya belajar untuk pembelajaran kita hari ini tadi malam di rumah? Kenapa Widya tidak belajar? Oh, mati lampu ya? Iya, nggak apa-apa kalau nggak belajar karena mati lampu ya. Selain Widya, coba Andes, apa pembelajaran kita minggu hari ini? Iya, pintar Andes. Pembelajaran kita hari ini masih mengenai Sunan, orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Giri. Iya, bagus. Pembelajaran kita hari ini mengenai Sunan Giri. Pembelajaran kita hari ini mengenai Sunan Giri, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini setelah anak-anak ibu mempelajari mengenai Sunan Giri, anak ibu mampu mengetahui sebab-sebab
Sunan Giri tersebut menyebarkan agama Islam. Selain itu, anak ibu juga mengetahui yang selanjutnya tujuan pembelajarannya. Anak-anak ibu mampu mengetahui sejarah perjuangan Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Baik, pembelajaran kita hari ini kan mengenai Sunan Giri. Sekarang tanggal berapa Nanda Ibu? Ya, pintar. Sekarang tanggal 19. Oke anak ibu sekalian, tadi ibu telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengulanginya sekali lagi. Nanti ibu tunjuk untuk mengulangi pembacaan tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran mengenai Sunan Giri ini, anak ibu mampu mengetahui perjuangan Sunan Giri dalam mensiarkan agama Islam atau perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Baik, coba Devi ulangi lagi tujuan pembelajaran yang ibu bacakan tadi. Iya, pintar Devi. Tepuk tangan kepada Devi. Baik anak ibu, di sini ibu ada sebuah video yang mana video tersebut menerangkan atau menjelaskan bagaimana asal-usul Sunan Giri tersebut sampai Sunan Girinya menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Iya, pintar anak ibu sekalian. Coba anak ibu sekalian perhatikan video yang akan ibu tayangkan dan anak ibu ringkas yang anak ibu ketahui atau yang anak ibu dapatkan informasinya dari video yang ditontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya Kampung Channel. Kali ini Kampung Channel akan mengangkat tema kisah Sunan Giri dan latar belakang Sunan Giri. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan hadir di channel ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pandangan baru dalam pemikiran kami ataupun sahabat semua. Tentunya dengan harapan agar kita semua bisa menjadi lebih baik. Sunan Giri dan latar belakang Sunan Giri. Raden Paku merupakan putra dari seorang mujahid Islam dari Asia Tengah yang menikah dengan Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu adalah putri Prabu Menak Sembuyung, sang penguasa wilayah Belambangan. Kelahiran Raden Paku dianggap membawa petaka berupa wabah penyakit di wilayah Belambangan, Pasai. Sehingga Dewi dipaksa Prabu Menak Sembuyung, ayahnya, untuk membuang Raden Paku yang masih bayi. Dewi Sekardadu akhirnya membuang putranya ke Selat Bali. Kemudian Raden Paku ditemukan oleh sekelompok awak kapal, yaitu Sabar dan Sobir. Bayi tersebut dibawa ke daerah Gresik. Saat tiba di Gresik, Raden Paku diangkat menjadi anak dari saudagar kapal Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, Raden Patah saat itu dinamakan Joko Samudra. Ketika masa remaja, Joko Samudra diperintahkan oleh ibunya untuk berguru kepada Sunan Ampel.
Setelah tidak lama mengajar Raden Paku, Sunan Ampel mengetahui siapa Joko Samudra yang sesungguhnya, sehingga Joko Samudra bersama Sunan Bonang dikirim menuju Pasai untuk mendalami ajaran Islam. Setelah sampai di Pasai, mereka diterima oleh Maulana Ishak, yaitu ayah Joko sendiri. Disinilah Joko Samudra mengetahui nama dia yang sesungguhnya, yaitu Raden Paku. Raden Paku juga mengetahui asal mula kenapa dia dibuang dari Blambangan. Kisah perjuangan Sunan Giri setelah tinggal di Pasai selama 3 tahun, Raden Paku dan Sunan Bonang dipersilahkan kembali ke tanah Jawa. Ayahnya memberikan sebuah bungkusan kain kecil yang berisi tanah. Ayah Raden Paku berpesan kepada anaknya untuk membangun sebuah pesantren di Gresik dengan mencari tanah yang sama persis dengan tanah yang ada di bungkusan itu. Akhirnya mereka berdua kembali ke tanah Jawa dan melaporkan semua pembelajarannya kepada Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk berdakwah di Tuban, sedangkan Raden Paku diperintahkan untuk pulang ke Gresik. Setelah tiba di Gresik, Raden Paku mendirikan sebuah pesantren. Raden Paku memulai perjalanannya mencari tempat yang cocok untuk membangun pesantren sesuai pesan ayahnya. Setelah berjalan jauh, Raden Paku sampai di sebuah tempat yang sejuk dan membuat hatinya damai. Dia mencocokkan tanah yang dibawa dengan tanah di tempat itu. Ternyata hasilnya sama persis. Kemudian Raden Paku mendirikan sebuah pesantren di tempat tersebut. Desa tersebut bernama Desa Sidomukti karena pesantren terletak di dataran tinggi, maka pesantren tersebut diberi nama Pesantren Giri. Karena Giri bermakna sebagai gunung, dataran tinggi. Atas berkat dukungan istri-istri Raden Paku dan ibunya, pesantren Giri bisa terkenal sampai ke seluruh Nusantara hanya dalam waktu 3 tahun. Raden Paku memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Murtasihah, putri dari Sunan Ampel, dan Dewi Wardah, putri Ki Ageng Bungkur. Atas terkenalnya pesantren Giri, banyak murid-murid baru masuk ke pesantren Giri. Hal ini membuat semakin mudah Sunan Giri untuk berdakwah. Sunan Giri sangat berpengaruh besar bagi kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sunan Giri juga mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Giri Kedotan. Giri Kedotan atau Kerajaan Giri bertahan selama 200 tahun. Setelah Sunan Giri meninggal, beliau digantikan keturunannya, yaitu 1. Sunan Dalem, 2. Sunan Sodomarki, 3. Sunan Giri Travel, 4. Sunan Kawis Gua, 5. Panembahan Ageng Giri, 6. Panembahan Mas Witana Sideng Rana, yang ke-7 Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri, yang ke-8 Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang keras mempertahankan Giri Kedaton dari serangan Sunan Amangkurat kedua dengan bantuan dari POC dan Kapten Jongker. Akhirnya perjuangan Pangeran Singosari membuahkan hasil yang tidak terlalu buruk. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679 Masehi, lenyap sudah kekuasaan Giri Kedaton. Walaupun lenyap, Sunan Giri tetap dikenang sebagai ulama besar Wali Songo sepanjang masa. Cara berdakwah Sunan Giri berdakwah melalui cara ceramah di masyarakat dan di pesantren Giri. Selain ceramah, beliau juga menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam melalui permainan tradisional anak-anak seperti celungan dan cuplak suweng. Sekian kisah. Nah, tadi kan video yang Ibu tampilkan tadi mengenai Sunan Giri. Jadi informasi apa yang anak ibu sekalian dapatkan dari video mengenai Sunan Giri itu?
Coba Anda sebutkan informasi apa yang Anda dapatkan dari video tentang Sunan Giri itu. Iya, Andes menyimak ya. Oke, baik. Andes menyimak ya dari awal video diputar sampai akhir video Jadi, informasi yang Andes dapatkan, Sunan Giri tersebut merupakan anak dari putra dari Syekh Maulana Ishaq, yang bernama ibunya adalah Dewi Sekardadu. Tadi kan Anda setelah mendapatkan informasi dari video yang Ibu tampilkan tadi mengenai Sunan Giri. Apakah benar yang disampaikan oleh Andes Awidia tentang informasi yang didapatkan tentang video Sunan Giri itu? Iya, pintar anak ibu sekalian ya. Ila dengan Ermania coba fokuskan pandangan anak semua ke depan agar kita sama-sama mengerti pembelajaran kita hari ini. Oke, anak ibu sekalian, di sini ibu akan menjelaskan mengenai riwayat dan silsilah dari Sunan Giri. Jadi Sunan Giri tersebut merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq dan ibunya bernama Sekardadu. Maulana Ishaq itu tertarik mengunjungi Jawa Timur untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Maulana Ishaq bertemu dengan sepupunya yaitu Sunan Ampel, jadi Sunan Ampel itu menyarankan kepada Maulana Ishaq untuk menyebarkan agama Islam di daerah Belambangan. Akan tetapi, setibanya Maulana Ishaq di daerah Belambangan tersebut, daerah Belambangan itu terjangkit sebuah wabah penyakit, yang mana wabah penyakit itu menimpa putri dari Raja Belambangan. Raja Belambangan tersebut putus asa. Raja Belambangan itu kan putus asa dengan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit dari putrinya. Jadi Raja Belambangan itu mengadakan sayembara, yang mana sayembara itu berisikan apabila orang yang mampu menyembuhkan putrinya, laki-laki akan diangkat sebagai suami dari putrinya. Akan tetapi apabila yang menyembuhkan tersebut itu perempuan, akan dijadikan anak angkat. Singkat cerita, Maulana Ishaq ini bisa menyembuhkan penyakit dari putri Raja Belambangan. Tetapi dia memiliki satu syarat, yang mana syarat tersebut apabila putrinya ini sembuh dari penyakitnya, Raja Belambangan serta seluruh keluarganya harus mengikuti atau harus masuk ke dalam agama Islam. Namun syarat tersebut langsung disetujui oleh Raja Belambangan, yang mana setelah putri Raja Belambangan itu sehat atau sembuh, Raja Belambangan langsung menepati janjinya untuk masuk ke agama Islam. Maulana Ishaq itu harus kembali ke Pasai atau Aceh sekarang, yang mana dia meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung usia 7 bulan. Yang mana Maulana Ishaq itu berpesan kepada istrinya apabila anaknya lahir harus diberi nama Raden Paku. Raja Belambangan itu melampiaskan kekesalannya kepada Raden Paku dan membuang Raden Pakunya itu ke laut atau ke Selat Bali dengan menggunakan peti. Peti yang berisikan Raden Paku itu ditemukan oleh saudagar kaya yang berasal dari Gresik dan memberikan nama dari saudagar kaya itu Nyai Ageng. Dia memberikan nama kepada Raden Paku dengan nama Joko Samudra, dikarenakan
beliau menemukan Raden Paku itu di tengah samudra. Yang kedua, mengenai kepribadian Sunan Giri. Namun ketika usia Sunan Giri tersebut menginjak umur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih itu mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Pada suatu malam ketika Sunan Ampel tersebut ingin melaksanakan sholat tahajud, dia terkejut dengan matanya yang berkilau, dan Sunan Ampel itu mencari tahu mengapa matanya berkilau. Ternyata sebab dari mata Sunan Ampel tersebut berkilau dikarenakan mengenai ikatan yang berada di dalam sarung, dan Sunan Ampel tersebut mencari tahu siapa yang mempunyai sarung tersebut. Ternyata yang mempunyai sarung itu adalah Joko Samudro. Dan Sunan Ampel tersebut berpikir bahwa Joko Samudro ini bukan orang sembarangan. Dan dengan waktu yang bersamaan, Nyai Ageng tersebut mampir ke pesantrennya. Itu merupakan kesempatan yang besar bagi Sunan Ampel untuk mengetahui asal-usul dari Joko Samudro. Dan dengan senang hati, Nyai tersebut bercerita mengenai asal-usul Joko Samudro yang ditemukannya di tengah Selat Bali. Dan Sunan Ampel itu teringat dengan pesan dari Maulana Ishaq, dan Sunan Ampel langsung menyuruh Nyai tadi untuk mengubah nama Joko Samudro menjadi Raden Paku. Tanpa berpikir panjang, Nyai tersebut langsung mensetujuinya untuk mengganti namanya menjadi Raden Paku. Ternyata di dalam niat Sunan Ampel tersebut untuk menyuruh Nyai tersebut mengganti nama Raden Paku, ternyata Sunan Ampel ingin mempertemukan Maulana Ishaq dengan Raden Paku. Yang selanjutnya mengenai perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Ternyata Sunan Giri itu berdakwah melalui permainan-permainan serta melalui dagang. Jadi Sunan Giri itu berdagang ke Pulau Kalimantan, yang mana selain Sunan Giri itu berdagang, beliau juga menyebarkan agama Islam. Sampai di sini, apakah ada anak ibu yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kabarnya, masih fokus kepada ibu? Iya, tetap fokus ya kepada ibu. Ibu akan melanjutkan. Jadi contoh yang dapat anak ibu, contoh dari perilaku Sunan Giri itu, yang pertama, Sunan Giri itu patuh terhadap perkataan ayahnya. Yang kedua, Sunan Giri itu bersifat jujur. Selain jujur, Sunan Giri itu saling menolong sesama. Penjelasan dari ibu mengenai video yang kita tayangkan tadi, kan tadi ibu juga menyuruh anak ibu mencatat inti-inti dari yang ibu bacakan. Nanti kita akan ibu ada satu buah pertanyaan atau beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan itu akan kita mainkan dalam sebuah permainan. Ibu semua bersedia untuk mengikuti permainan? Iya, nampaknya bersemangat ya untuk mengikuti permainannya. Seperti yang ibu janjikan tadi, kita akan menjawab pertanyaan tetapi melalui sebuah permainan. Iya, bagus. Melalui permainan. Fokus Andes ya mendengarkan ibu. Siapa yang ingin membantu ibu untuk memainkan permainan ini?
Coba Devi sama Adit maju ke depan untuk memainkan permainannya. Ibu di sini ada 2 buah pion. Jadi yang satu ini Adit, yang satu ini Devi. Ini pertanyaan yang akan anak ibu sekalian jawab apabila di dalam mata dadu ini tidak keluar angka 6 seperti angka 2. Apabila yang keluar di dadunya angka 6, anak ibu harus menjalankan pionnya ke angka 6. Kita langsung saja ya bermain. Siapa yang duluan jalannya? Ya udah, perempuan dulu ya. Kita coba Devi jalankan mainnya. Ini kan Devi keluar angka 6. Jadi Devi harus jalan ke angka 6. Ini yang ke-6 ya. Dan selanjutnya Adit. Ini punya Adit, dadunya keluar angka 3. Jadi Adit harus menjawab pertanyaan yang telah ibu sediakan mengenai yang tadi ibu jelaskan dalam pembelajaran tadi. Ini pertanyaan yang Adit ya. Jadi pertanyaannya adalah nilai positif apa yang Adit dapatkan dari Sunan Giri? Coba Adit jawab dulu pertanyaannya. Nanti apabila Adit mampu menjawab pertanyaan yang telah Adit ambil di kotak pertanyaan ini, Adit bisa menjalankan pion ini ke angka 3. Siapa? Ayo Adit jawab dulu pertanyaannya. Iya, pintar Adit. Pintar ya. Nilai positifnya Adit mampu menjawab. Jadi Adit bisa menjalankan pion ini ke angka 3. 1, 2, 3. Sampai di sini paham anak ibu sekalian dalam memainkan permainan ini? Iya, paham ya. Pintar anak ibu sekalian pada menyimak pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulan pembelajarannya hari ini adalah kita harus mengambil sikap jujur dan selalu mengikuti perkataan ayah yang benar ya, dalam tanda kutip yang benar untuk kita jalankan. Selain itu kita harus menolong sesama. Itu kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.